Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di video kali ini saya membagikan lagi ya mengenai materi-materi mengenai soal-soal untuk mempersiapkan tes seleksi untuk menghadapi seleksi P3K tahun 2022 ini. Silakan Bapak Ibu untuk terus mengecek mengenai informasi mengenai perkembangan informasi pelaksanaan P3K tahun 2022 itu kapan dilaksanakan. Ya, untuk bertanya-tanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru ya, pada operator sekolah ya, atau yang lain ya, atau mencari informasi di media ya, itu pelaksanaan P3K 2022 itu kapan dilaksanakan ya, menurut apa yang saya tahu ya, yang saya mengecek informasinya juga terus memantau informasi itu pelaksanaan P3K tahun 2022 itu bulan ini ya, bulan September, entah itu minggu kedua atau ketiga atau keempat. Yang penting untuk terus ditunggu dan yang paling penting untuk terus berusaha ya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, silahkan subscribe ya, untuk subscribe ya, like dan share ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi soal-soal latihan dari saya. Ya. Baik, sebelum lanjut ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ini soal yang sering keluar ya di tes P3K tahap 1, tahap 2 ya, yang kemarin ya, tahun 2021. Nomor 1, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan selalu berbuat kejahatan, termasuk A. durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. durhaka kepada diri sendiri, C. menganiaya diri sendiri, D. merugikan diri sendiri, atau E. menyiksa diri sendiri. Nah, jadi orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya ya, tapi selalu berbuat kejahatan ya, apa durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa durhaka kepada diri sendiri, apa menganiaya diri sendiri, apa merugikan diri sendiri, atau menyiksa diri sendiri. Ya, emang ini jawaban semua betul ya, bisa kalau misalnya tidak menjadikan pedoman ya, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Tapi yang kita mengikuti soal ya, mengikuti jawaban dari soal ini ya, itu jawabannya yang C, menganiaya diri sendiri. Ya, kita mengikuti soal ya, mengikuti yang diminta soal ya, bukan pada diri sendiri. Kalau menurut saya ini ya betul semua ya, bisa merugikan diri sendiri, menyiksa diri sendiri, juga bisa durhaka ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa durhaka pada diri sendiri, seperti itu ya. Ini jawabannya ya betul semua ya, memang betul semua. Semoga keluar di tahap tahun 2022 ini maksudnya ya. Karena tahap 3 diganti tahun 2002 langsung ya. Soal nomor 2, seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki 2 kutub ya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub magnetis yang menyebabkan posisi kutub magnetis bergeser menempati lokasi kutub selatan magnetis ya. Dan begitu pun sebaliknya, sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Dawud nomor 4310 dari Abdullah bin Amr bin As
tentang tanda-tanda hari kiamat. Pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa A. Munculnya Dajjal, B. Munculnya binatang melata, C. Bumi tertutup kabut, D. Matahari terbit dari barat, atau E. Munculnya Yajuj Majuj. Nah, ini soal-soal yang sering keluar ya, juga di tahap 2 kemarin keluar, di tahap 1 keluar. Jadi pergeseran kutub ya, pergeseran. Jadi menyebabkan posisi kutub bergeser gitu ya. Apa? Dari sebagaimana riwayat Muslim ini ya, dari Abu Dawud ya, dari riwayat Muslim ya. Apa tentang tanda-tanda hari kiamat? Apa yang A, apa yang B, apa yang C, apa yang D, atau yang E? Jadi jawabannya yang matahari terbit dari barat, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 3. Soal yang sering keluar juga ini ya. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan. Sudah pasti Bapak Ibu sudah sering membaca soal ini ya, materi ini ya. Ini memang soal-soal yang sering keluar ya. Besok di tahun 2022 juga keluar lagi ya. Jadi perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan. A. Sabiqum bil khairat, B. muqtasid, C. mujtahid, D. salimun li nafsih, atau E. khairun nisa. Apa sabiqum bil khairat, apa muqtasid, apa mujtahid ya, apa salimun li nafsih ya. Saya Bapak Ibu untuk terus terus membaca, terus menghafal soal-soalnya ya, jangan sampai lupa ya, agar tambah hafal. Nomor 3 jawabannya yang B, muktasid. Lanjut soalnya nomor 4. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah: A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan. C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang. D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan, atau E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya. Jadi ketika kita sedang melakukan sesuatu, atau kita sedang berjuang, misalnya sedang usaha, itu sedang belum berhasil, nah, kita tidak boleh berprasangka ya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk ya. Jadi kita itu harus berprasangka baik ya. Di sini yang mencerminkan sikap yang berikut ini, perilaku yang mencerminkan sikap tersebut. Apa yang A, apa yang B, apa yang C, apa yang D, atau yang E. Jelas ya. Jadi kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal ya. Seperti itu. Tidak boleh menyalahkan orang lain ya. Itu menganggap adanya orang lain yang tidak senang, bukan ya. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan juga bukan. Menganggap adanya orang lain yang menggantikannya juga bukan. Seperti itu. Jadi kita memilih jawaban apa yang diinginkan soal, seperti itu ya. Jadi kita ya ketika usaha belum tercapai atau gagal ya karena usaha kita belum maksimal, seperti itu, belum ada persiapannya, belum matang dan lain sebagainya. Kita lanjut soal yang nomor 5. Tadi jawabannya nomor 4, yaitu A. Nomor 5.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar A. bersilaturahmi, B. saling tolong menolong, C. mencari rezeki yang halal, D. bekerja keras, atau E. berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan Bapak Ibu untuk mengecek ya, untuk membuka Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 itu tentang apa, artinya dibaca ya. Itu mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan. Wastabiqum bil khairat ya. Lanjut soalnya nomor 6. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya ya, Ismail ya, putranya ya. Nah, di sini saya tambahkan ya, menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail ya. Nabi Ismail ya. Beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun mentaatinya dan mempersilahkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala adalah A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati terasa tentram atau merasa tentram ya. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu. D. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi harus memilih mana yang menguntungkan, atau E. Melaksanakan perintah untuk berkorban pada setiap hari raya. Ini hikmah ya, pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram, seperti itu. Atau semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya ya. Kalau itu ya kita dari perilaku yang dapat kita teladani ya, itu bisa jawabannya yang kalau misalnya pertanyaannya, kalau dari pertanyaan soal misalnya dari hal tersebut perilaku yang mencerminkan hikmah yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah bisa jawabannya yang semua perintah orang tua kepada anak harus taati sepenuhnya. Kalau misalnya itu ya, kalau pertanyaannya yang ini misalnya yang ini ya, dari pernyataan di bawah ini kan termasuk hikmah beriman. Nah, kalau misalnya di sini dari hal tersebut ya, yang mencerminkan perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala ya, apa ya, jadi bisa semua perintah orang tua kepada anak harus taati sepenuhnya. Kalau dilihat dari soal ini semua ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, nah kemudian kan Nabi Ismail pun mentaati ya, jadi seperti itu. Terlanjut soalnya nomor tadi jawabannya yang B. Terlanjut soal nomor 7. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat, kecuali A. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga. B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. C. Memuliakan manusia tanpa membeda-bedakan kedudukan. D. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain. Atau E. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata kecuali. Jadi Bapak Ibu harus teliti ya. Jadi jawabannya yang
meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain yang tidak ya. Nah, seperti itu. Jadi ada kata kecuali. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 8, salah satu asas dalam hukum Islam adalah hifdzul mal. Apa artinya? Ya, hifdzul mal artinya A. melindungi agama, B. melindungi diri, nyawa, D. melindungi harta atau properti ya, atau D. melindungi kehormatan. Jadi hifdzul mal ini ya, harta, properti ya. Jadi jawabannya yang C, nomor 8. Terlanjut soal yang nomor 9. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori yaitu A. qat'i dan zani, B. sharih dan mujmal, C. am dan khas, atau D. sari dan am. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk terus membaca ya mengenai materi ini ya. Dari soal ini ya, kemarin juga saya baca-baca, ada yang qat'i dan zani, ada sari dan mujmal, ada am dan khas, sari dan am. Jadi itu penting ya untuk tahu apa itu qat'i dan zani, apa sari dan mujmal, apa am dan khas, sari dan am, itu untuk dicari tahu terus ya. Hal jawabannya betul. Jadi di sini yaitu sari dan am. Jadi jawabannya nomor 9 yaitu D. Terlanjut soalnya nomor 10. Jika ahli waris dari pihak laki-laki hidup semua, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan A. sepupu laki-laki, B. adik laki-laki, C. keponakan laki-laki, D. suami, atau E. istri. Jadi ahli waris, ini mengenai ahli waris. Memang di soal P3K itu ya ahli waris, fikih. Ya, ahli waris itu kan di kategori fikih ya. Di fikih, di cabang fikih. Nah, itu fikih semua keluar ya. Itu. Bahkan haji juga keluar, zakat keluar. Emang guru PHI ya, guru agama ya, itu dari semuanya itu ya menguasai ya, belajar sedikit-sedikit seperti itu ya. Saya juga masih belajar seperti itu. Nomor 10 itu tadi yaitu jawabannya yang D, suami ya. Ya, demikian ini soal-soal untuk menambah materi ya untuk menghadapi seleksi P3K nanti ya tahun 2022. Semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu dan untuk semuanya ya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seterusnya, dan ya apabila ada kesalahan ya kekeliruan mohon untuk dibetulkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.